Jangan pernah merasa mulia dengan cara merendahkan orang lain. Kemuliaan hanya milik mereka yang punya kerendahan hati. Dan kerendahan hati hanya dapat kita bangun melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Sabtu 9 Desember 2023, tertulis di Lukas 14 ayat 11. Demikian dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam bahasa Batak dikatakan, aina sana patibohon dirina, si pauruodo. Jalana pauruo dirina, ido si patibohon. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibarat menggeret bendera. Jika kita semakin menarik tali di tiang benderanya ke arah bawah, maka bendera itu akan semakin menjulang tinggi sehingga sampai di tempatnya, dan semua mata akan tertuju memandangnya dan memberikan penghormatan. Demikianlah karakter hidup orang Kristen seharusnya. Namun dalam renungan kita hari ini, Yesus memperhatikan sikap para undangan dalam suatu pesta yang berusaha untuk menduduki tempat kehormatan. Dengan menempati tempat yang terhormat, maka orang lain akan melihat bahwa mereka adalah orang yang terhormat. Memperhatikan situasi itu, Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa sikap yang mereka perlihatkan itu adalah sikap tinggi hati yang tidak patut pada pengikutnya. Tuhan Yesus menggambarkan situasi itu dengan sebuah kasus yang sangat memalukan. Ketika seseorang dengan percaya diri dan bangga menduduki tempat terhormat, padahal tempat itu bukan disediakan baginya. Kebanggaannya meninggikan dirinya harus dibayar dengan rasa malu di depan umum ketika yang mengundangnya datang untuk mempersilakannya untuk duduk ke tempat yang lebih rendah yang lainnya, yang semestinya dia duduki dari awal. Dalam hal inilah Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus bukan sedang membuat suatu aturan tentang hal kedudukan, mana tempat duduk yang pantas atau tidak. Namun, Yesus hendak mengajar suatu sikap yang semestinya dilakukan dan dihidupi oleh seorang pengikutnya, yaitu kerendahan hati. Sebab Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Semua orang diberikan kesempatan untuk menerima anugerahnya. Apalagi kita sesama manusia tidak memiliki hak untuk membanggakan diri, merasa diri lebih dari orang lain, bahkan mengharapkan hormat, sanjungan dari orang lain. Namun, biarlah melalui sikap dan perbuatan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan mau tinggal dalam diri kita, supaya hati kita tergerak untuk berbuat dan melayani bagi sesama kita. Bukan sebaliknya, meninggikan diri untuk menarik orang lain melihat, menghormati, dan memuji kita. Betapa berbahagianya orang yang rendah hati, sebab Tuhanlah yang akan meninggikannya, bukan manusia. Kehormatan, pujian, sanjungan dari manusia adalah sementara. Tetapi kemuliaan yang kita terima dari Tuhan adalah kekal. Yang membuat kita terhormat bukanlah sanjungan dan bukan pujian manusia, tetapi firman yang tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Secara naluriah manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itulah manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hatinya. Namun mari meniru Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita dan Sang panutan iman kita, yang dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita bisa baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Oleh karena itu jemaat Tuhan, agar kita dapatkan karunia dan kelak ditinggikan di dalam kerajaannya, teruslah hidup dengan rendah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami, yang mengajarkan agar kami hidup dengan rendah hati dan tidak mengejar penghormatan di dunia, melainkan kami tetap teguh dan bersabar dalam iman kami, agar kelak Engkau yang meninggikan kami. Berilah kuasa Roh-Mu agar kami senantiasa setia dalam iman kami, walaupun terkadang kami dihina, dikucilkan, diremehkan, dan ditertawakan karena iman kami kepadamu. Namun kami percaya Engkau akan menjadikan kami sebagai pemenang di waktu kedatangan-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan dan aktivitas kami, agar tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Agar melalui apa yang kami perbuat, nama-Mu lah yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.